Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Bunga Lutfi Estifarini, nomor absen 12 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi A tentang konsep dokumen dan prosedur pengelolaannya. Nah, jadi yang pertama ada dokumen berdasarkan kepentingannya. Dokumen berdasarkan kepentingannya ini dibagi menjadi 4, yaitu dokumen pribadi. Jadi dokumen pribadi adalah dokumen yang berisi data seseorang yang bersifat pribadi sehingga tidak dapat disebarluaskan. Nah, yang kedua ada dokumen niaga. Jadi dokumen niaga adalah dokumen yang berisi surat-surat yang berkaitan dengan perdagangan. Yang ketiga ada dokumen sejarah. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berisi catatan peristiwa di masa lalu. Dan yang terakhir ada dokumen pemerintah, adalah dokumen yang berisi informasi tentang ketatanegaraan. Nah, yang kedua ada dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada dokumen literer, adalah dokumen yang tercetak maupun tidak, yang berupa tulis tangan, rekaman, dan gambar yang berisi informasi yang berguna sehingga dapat dimanfaatkan. Yang kedua ada dokumen korporeal. Dokumen korporeal adalah dokumen yang berupa benda bersejarah sehingga dapat dimuseumkan. Yang terakhir ada dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip yang disimpan dengan sistem kearsipan. Ketiga ada dokumen berdasarkan dokumentasinya. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang dicatat dari hasil penelitian yang langsung dari sumbernya sehingga kebenaran dan fakta-fakta dari dokumen ini terjamin. Yang kedua ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang mengandung literatur primer yang dapat memberikan informasi tentang dokumen primer. Yang ketiga adalah dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang mengandung literatur sekunder yang dapat digunakan untuk mencari informasi atau istilah tertentu. Nah, yang keempat ada dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah dokumen tekstual. Dokumen tekstual adalah dokumen yang menjadikan informasi secara tertulis. Yang kedua ada dokumen non-tekstual yang menjadikan informasi melalui gambar, video, atau beberapa teks. Nah, yang terakhir adalah dokumen berdasarkan pengelolaannya. Nah, yang pertama ada dokumen konvensial. Dokumen konvensial adalah dokumen yang dibuat, dikumpulkan, dan dikelola secara manual. Yang kedua ada dokumen elektronik, adalah dokumen yang dibuat, dikirimkan, disimpan secara analog atau secara digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dokumen. Fungsi dokumen yang pertama sebagai alat bukti resmi untuk mendukung suatu keterangan. Yang kedua, alat komunikasi antara pengirim dan penerima dokumen. Yang ketiga, penjamin kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Selanjutnya, mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai alternatif untuk menyimpan suatu informasi sehingga keasliannya terjaga. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi. Jadi secara ringkas, dokumentasi adalah proses atau kegiatan mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan bukti yang akurat. Ruang lingkup dokumentasi itu ada 3. Yang pertama adalah dokumentasi literer, adalah dokumentasi dalam bidang perpustakaan. Yang kedua ada dokumentasi korporeal, adalah dokumentasi dalam bidang permusiuman. Dan yang terakhir adalah dokumentasi privat, adalah dokumentasi dalam bidang kearsipan. Nah, yang terakhir saya akan jelaskan tentang pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode sentralisasi. Pada metode ini, dokumen dikelola oleh satu unit khusus yang biasa disebut dengan kearsipan. Yang kedua, metode desentralisasi. Pada metode ini, setiap organisasi memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk mengelola dokumennya masing-masing. Yang terakhir, ada metode campuran. Metode campuran merupakan gabungan daripada metode sebelumnya. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan yang banyak menerima dokumen. Dan metode ini tuh disesuaikan juga dengan kebutuhan dokumen tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga video saya bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.